dan teknologi pada bidang pertanian. Saya Wahyu Mama sebagai moderator. Saya Imratul Soleha sebagai pemateri 1. Saya Maulidi Eka Sondi sebagai pemateri 2. Saya Tirta sebagai pemateri 3. Saya Siti Maida Sanjana sebagai pemateri 4. Saya serahkan kepada materi 1 untuk menjelaskan. Macam-macam bioteknologi pertanian. Pertama, hidroponik dan aeroponik. Kedua, kultur jaringan tumbuhan. 3, tanaman yang mampu memfiksasi nitrogen. 4, tanaman transgenik. 5, penggunaan teknologi nuklir dan teknik fusi protoplas dan pembentukan varietas tanaman unggul. Hidroponik dan aeroponik. Hidroponik adalah budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah, dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Dimanapun tumbuhannya, sebuah tanaman akan tetap dapat tumbuh dengan baik apabila nutrisi atau unsur hara yang dibutuhkan selalu tercukupi. Dalam konteks ini, fungsi dari tanaman adalah untuk penyangga tanaman dan air yang ada merupakan pelarut nutrisi. Untuk kemudian bisa diserap tanaman, pola pikiran inilah yang akhirnya melahirkan teknik bertanam dengan hidroponik, di mana yang ditekankan adalah pemenuhan kebutuhan nutrisi. Aeroponik merupakan sistem yang akarnya secara berkala dibasahi dengan butiran saluran nutrien yang halus atau seperti kabut. Metode ini tidak memerlukan media dan memerlukan tanaman yang tumbuh dengan akar yang menggantung di udara atau pertumbuhan ruang yang luas yang secara berkala. Akan dibasahi dengan kabut halus dari larutan nutrisi. Aerasi secara sempurna merupakan kelebihan utama dari aeroponik. Teknik aeroponik telah terbukti sukses secara komersial untuk perkecambahan biji, produksi benih kentang, produksi tomat, dan tanaman daun. Karena penemu Richard Stoner mengkomersialkan teknologi aeroponik pada tahun 1983. Aeroponik telah dilaksanakan sebagai alternatif untuk sistem pengairan hidroponik secara intensif di seluruh dunia. Saya silakan kepada materi 2 untuk menjelaskan materinya. Kultur jaringan merupakan teknik membudidayakan jaringan agar menjadi organisme yang utuh dan mempunyai sifat yang sama dengan induknya. Kultur jaringan merupakan salah satu cara perbanyakan tanaman secara vegetatif. Kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman seperti daun, mata tunas, serta menumbuhkan bagian-bagian tersebut dalam media buatan secara aseptik yang kaya nutrisi dan zat pengatur tumbuh dan wadah tertutup yang dapat tembus cahaya, sehingga bagian tanaman dapat memperbanyak diri dan bergenerasi menjadi tanaman kekal. Mekanisme kultur jaringan. Dari potongan melintang mortar menjadi area pengambilan sel, dan sel dimasukkan ke cawan Petri. Kalus dipindahkan ke medium pertumbuhan, dan angka tumbuh dalam waktu 4-8 minggu dipindahkan ke medium tanah dan tumbuhan dewasa. Fiksasi nitrogen. Baik, saya serahkan ke pemateri 3. Tanaman transgenik. Agrobacterium, ada plasmidi dan DNA, situs transkripsi, dan DNA mengandung gen diinginkan, penyisipan gen, plasmidi rekombinan, terintroduksi ke dalam sel tumbuhan, dan tDNA membawa gen baru pada kromosom tumbuhan, regenerasi tanaman, dan menjadi tanaman dengan sifat baru. Tanaman transgenik adalah tanaman yang telah disisipi atau memiliki gen asing dari spesies tanaman yang berbeda atau makhluk hidup lainnya. Penggabungan gen asing bertujuan untuk mendapatkan tanaman dengan sifat-sifat yang diinginkan.
dilakukan. Misalnya pembuatan tanaman yang tahap Banyak tinggi lah cuy untuk itu. merendah Di kekeringan diangan. dan terhadap organisme pengganggu tanaman, serta kuantitas dan kualitas yang lebih tinggi data petani. Sebagian besar rekayasa atau modifikasi tingkat tanaman dilakukan untuk mengatasi kebutuhan pangan penduduk dunia yang semakin meningkat dan juga permasalahan kekurangan gizi manusia. Sehingga pembuatan tanaman transgenik juga menjadi bagian dari pemulihan tanaman. Teknologi nuklir untuk pertanian. Untuk mendapatkan varietas unggul baru, teknik yang digunakan adalah pemulihan tanaman dengan teknik mutasi radiasi. Secara singkat, prosesnya adalah benih induk disinari dengan radiasi gamma cobalt dengan dosis 0,20 kg. Satuan radiasi yang aman untuk bahan makanan. Radiasi mampu menembus biji tanaman sampai ke lapisan kromosom. Struktur kromosom pada biji tanaman dapat dipengaruhi dengan sinar radiasi ini. Perubahan struktur karena radiasi dapat berakibat pada perubahan sifat tanaman dan keturunannya. Fenomena ini digunakan untuk memperbaiki sifat tanaman agar mendapatkan biji tanaman dengan keunggulan tertentu, misalnya tahan lama, tahan kekeringan, dan cepat panen. Padi yang diradiasi bersifat aman sebelumnya tidak ada unsur radioaktif yang tertinggal. Penelitian dan pengembangan aplikasi teknologi isotop dan radiasi yang dilakukan bahkan dicanangkan untuk berkontribusi terhadap perkayaan jumlah varietas nasional Indonesia. Sampai tahun 2013 ini, selain 20 varietas padi unggul, juga dihasilkan 8 varietas unggulan, 2 varietas sedang hijau, dan 1 varietas sorghum dan gandum tropis. Baik, sesama Halo. Fungsi protoplasma adalah salah satu metode persilangan atau hibridiasi tanaman yang dengan memanfaatkan rekayasa genetika konvensional. Protoplas adalah sel tanaman tanpa bagian dinding sel. Teknik fungsi protoplas dapat digunakan untuk mencakup sifat genetik dari spesies tanaman yang sama ataupun dari spesies yang berbeda. Selain itu, teknik ini memungkinkan untuk diterapkan dalam persilangan tanaman steril ataupun tanaman yang dengan siklus hidup yang panjang. Untuk menginduksi atau mendukung terjadinya protoplas dalam dilakukan dengan pemakaian senyawa kimia seperti polyethylene glycol atau BPA ataupun penggunaan alusistik untuk membantu produksi. Ketika protoplas bersatu, dapat terjadi perpisahan atau penggabungan dua inti sel atau nukleus sehingga menghasilkan tanaman dengan sifat baru hasil percampuran kedua-dua. Apabila salah satu inti sel hilang selama terjadinya fusi, maka akan dihasilkan sel baru yang disebut sitoplasma hibrid atau hibrid. Pembentukan varietas tanaman unggul. Teknik biologi juga dimanfaatkan untuk membuat jenis tanaman unggul yang baru. Hal ini diperlukan untuk mencukupi kebutuhan pangan yang terus meningkat, sedangkan seluas lahan pertanian cenderung menurun. Tanaman unggul ini diharapkan mempunyai produktivitas yang lebih baik. Selain itu, peningkatan hasil juga dilakukan upaya perbaikan pada kandungan nutrisi, kelestarian lingkungan, usia panen, dan berbagai nilai tambah yang lain. Sebagai nilai tambah beberapa tanaman unggul yang telah dikembangkan adalah sebagai berikut: peningkatan kandungan nutrisi pada tanaman pisang, cabai, stroberi, dan serigala. Panas jalan anjing. Misalnya pada tanaman tomat, cabai, buncis, dan kedelai. Peningkatan kualitas produk, misalnya pada pisang, cabai, stroberi, dengan tingkat kesegaran dan tekstur yang lebih baik. Mengurangi reaksi alergi, misalnya pada tanaman polong-polongan dengan kandungan protein, penyebab alergi yang lebih rendah. Kandungan bahan berakasia obat, misalnya pada tomat dengan kandungan copen yang tinggi yang berguna sebagai antioksidan untuk mengurangi kanker, bawang dan kandungan licin untuk menurunkan kolesterol, serta ada padi dengan kandungan vitamin A dan zat besi untuk mengatasi anemia dan kebutuhan. Tuh. Cukup sekian.